Di Rusia, ada sebuah gerakan senyap yang terjadi di depan mata kita. Sebuah generasi memilih untuk menghilang dari masyarakat tanpa benar-benar pergi kemana-mana. Mereka inilah yang disebut migran internal, dan kisah mereka mungkin akan membuat Anda berpikir ulang tentang banyak hal. Kalian mungkin udah sering dengar soal generasi rebahan di Tiongkok kan? Mereka yang nyerah karena tekanan kerja yang gila-gilaan. Nah, pertanyaannya, apa Rusia punya fenomena yang sama? Jawabannya, ya, ada. Tapi alasannya jauh lebih gelap dan rumit. Yuk kita lihat bedanya. Nah, ini bedanya fundamental banget. Kalau di Tiongkok, ini soal capek, soal burnout karena persaingan yang kejam. Tapi di Rusia, ini soal kepasrahan. Ini bukan soal lelah bersaing, tapi soal keyakinan kalau perlombaannya itu sendiri udah disetting dari awal. Jadi semua usaha mereka bakal sia-sia. Jadi, siapa sih sebenarnya mereka ini? Nggak seperti di Tiongkok yang punya satu istilah populer, di Rusia ada beberapa sebutan, kayak generasi yang hilang atau ya itu tadi, migran internal. Tapi intinya sama, ini adalah keputusan sadar untuk menarik diri dari partisipasi sosial karena mereka merasa sistemnya udah rusak dan nggak bisa diperbaiki lagi. Oke, untuk benar-benar ngerti kenapa generasi ini bisa sampai kehilangan harapan, kita harus mundur sedikit ke belakang ke satu momen paling krusial dalam sejarah Rusia modern, runtuhnya Uni Soviet. Nah, disinilah letak trauma utamanya. Coba bayangin deh, generasi orang tua mereka itu tumbuh dengan keyakinan kalau pendidikan itu segalanya, jaminan masa depan. Terus, dalam sekejap mata, Uni Soviet ambruk, dan ijazah yang mereka banggakan tiba-tiba nggak ada harganya. Itulah pelajaran pahit yang mereka wariskan ke anak-anak mereka. Inilah yang jadi pembeda utamanya dari pemuda di Tiongkok. Kalau anak muda Tiongkok capek karena perlombaan, generasi Rusia ini dari kecil udah diajarin sama pengalaman orang tua mereka kalau perlombaan itu sendiri adalah sebuah kebohongan. Pandangan sinis yang mereka warisi dari orang tua ini ternyata makin diperkuat lagi sama realitas yang mereka hadapi sendiri pas mereka tumbuh dewasa di era 2000-an. Mereka kena fenomena yang namanya inflasi ijazah. Gampangnya, universitas ada di mana-mana. Jadi dapat ijazah itu mudah. Tapi akibatnya, nilai ijazah itu di dunia kerja jadi anjlok. Di luar beberapa universitas elit di Moskow, punya ijazah itu hampir nggak berarti apa-apa buat dapat kerjaan yang layak. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep inti dari sikap migran internal. Ini bukan soal malas ya, tapi ini adalah sebuah keputusan yang menurut mereka rasional. Buat apa capek-capek berusaha di sistem yang mereka yakini udah curang dan nggak adil? Coba kita lihat angkanya biar lebih kebayang. Ini adalah gaji rata-rata per bulan di kota-kota regional Rusia. Cukup sih buat bertahan hidup dari hari ke hari, tapi hampir mustahil buat membangun masa depan yang solid. Dan ini dia masalahnya. Buat beli apartemen yang sederhana aja, mereka butuh nabung setara 10-20 kali lipat dari gaji tahunan mereka. Matematikanya aja udah nggak masuk akal. Ini kayak tembok finansial yang nggak mungkin bisa mereka panjat. Jadi, solusinya gimana? Ya ini dia strateginya. Mereka nggak berhenti kerja, tapi mereka berhenti peduli sama kerjaan. Mereka kerja secukupnya, nggak ngejar promosi, dan mencari kebahagiaan bukan dari karir, tapi dari hal-hal kecil di luar pekerjaan. Hobi, teman, atau dunia maya. Sikap menarik diri dari ambisi kerja ini ternyata nggak berhenti di situ aja. Ini juga merembet ke cara mereka memandang negara dan politik. Ini nih, keyakinan politik inti mereka. Ini bukan soal perlawanan, tapi lebih ke strategi bertahan hidup. Buat mereka, pemerintah itu kayak sesuatu yang jauh, asing, dan bahkan berpotensi bahaya. Jadi cara terbaik untuk selamat adalah dengan nggak terlibat sama sekali. Jadi mereka seolah-olah bikin gelembung pelindung di sekitar kehidupan pribadi mereka. Mereka bikin diri mereka sekecil dan setidak terlihat mungkin di hadapan negara. Politik itu kayak badai di luar jendela, sesuatu yang cukup diamati dari jauh dan dihindari, bukan dihadapi. Terus, datanglah perang. Kita mungkin mikir, ini bakal jadi momen yang mengubah segalanya kan? Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Perang ini malah semakin memperkuat keyakinan mereka untuk menarik diri lebih dalam lagi. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Perang jadi bukti paling nyata buat mereka kalau masa depan itu nggak bisa ditebak dan rencana jangka panjang itu sia-sia. Jadi, fokus mereka pun menyempit. Cuma satu hal, gimana caranya bisa melewati hari ini dengan selamat. Makanya, respons mayoritas dari mereka itu bukanlah pergi meninggalkan Rusia. Justru sebaliknya, mereka makin mendalami strategi migran internal ini. Mereka tetap tinggal, tapi beradaptasi lebih tenang lagi, meminimalkan semua risiko sekecil mungkin.
Jadi, kalau kita balik lagi ke perbandingan awal, kesimpulannya jadi jelas banget. Rebahan di Tiongkok itu adalah bentuk protes pasif, ungkapan "saya lelah". Sementara di Rusia, ini adalah adaptasi intelektual. Pesannya bukan "saya lelah", tapi "saya paham cara kerja sistem ini", dan satu-satunya pilihan rasional adalah tidak ikut bermain. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang lebih besar. Apakah kisah dari Rusia ini cuma kasus unik, atau jangan-jangan ini adalah gambaran masa depan bagi kaum muda di seluruh dunia yang menghadapi ketidakpastian? Sebuah masa depan di mana adaptasi yang senyap dan tidak berharap apa-apa justru menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup.